Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya masih membahas aplikasi Scratch ya teman-teman, yaitu aplikasi coding untuk anak-anak. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara kita membuat animasi hewan berjalan dan juga hewan bergerak menggunakan Scratch. Di Scratch untuk membuat animasi seperti itu sangat mudah, jadi sangat cocok dipraktekkan oleh siswa-siswa SD maupun SMP. Nanti hasil aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti tadi kita bisa melihat hewan-hewan ini bisa bergerak dan juga bisa bersuara. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video lainnya mengenai Scratch coding untuk anak, teman-teman bisa cari di YouTube dan masuk ke channel saya. Di playlist ini ada playlist dengan nama Scratch coding untuk anak. Di dalamnya ini ada banyak video tutorial mengenai aplikasi Scratch coding untuk anak. Selain itu juga masih ada playlist lainnya ya teman-teman. Ada playlist platform Merdeka Mengajar, ada seputar Google Classroom, Google Drive, Dapodik, Canva for Education, akun belajar ID, tutorial Word, tutorial Excel, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mari subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Untuk membuat animasi di Scratch, pertama-tama kita harus masuk dulu ke websitenya Scratch ya teman-teman. Kita tuliskan saja di sini scratch.net.edu. Setelah masuk ke halaman websitenya Scratch, kita harus sign in dulu menggunakan akun yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Setelah kita sign in, kita bisa langsung membuat project yang kita inginkan. Caranya di sebelah kiri atas itu ada menu create. Kita klik saja, maka akan masuk ke halaman project kita. Pertama kali kita harus menamai dulu project kita di sebelah sini. Animasi hewan bergerak. Setelah itu kita bisa langsung membuat animasinya. Di sini saya akan menggunakan objek hewan lain, jadi bukan menggunakan kucing. Ini saya hapus dulu. Lalu di sini saya akan memilih backdropnya dulu atau background. Caranya di sebelah kanan bawah ini ada choose a backdrop. Kita klik saja. Lalu di sini kita bisa memilih backdrop ataupun background yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan background yang savana. Setelah itu saya akan memasukkan objek hewan untuk kita buat animasinya. Caranya untuk memasukkan objek hewan, kita pilih di menu sprite ini, kita klik choose a sprite. Setelah itu kita tinggal memilih objek yang kita inginkan. Di sini karena saya akan membuat objek hewan bergerak, maka saya mencari animal. Lalu saya cari untuk objek hewannya. Saya akan menggunakan hewan zebra. Jadi untuk memilih objek yang akan kita gunakan, kita harus memilih sesuai animasi apa yang akan kita buat. Jadi seperti nanti akan saya buat animasi berjalan, maka saya harus mencari objek yang ada gerakannya seperti ini. Ini zebra ada gerakan berjalannya. Kalau unicorn ini objek diam. Jadi nanti karena saya akan membuat hewan berjalan, maka saya memilih hewan yang ada gerakannya. Saya pilih saja ini. Lalu akan muncul di sini. Setelah itu kita bisa sesuaikan posisinya, misalnya di sini. Lalu kita juga bisa menyesuaikan ukurannya.
Misalnya jika zebra ini terlalu besar, bisa kita kecilkan size-nya. Di sini ada tulisan size, tinggal kita tentukan saja size-nya berapa. Di sini saya akan ubah menjadi 70. Maka seperti ini. Dan setelah objeknya sudah ada, kita tinggal membuat animasinya. Pertama-tama untuk membuat animasi ini kita harus menentukan kapan animasi itu bergerak. Jadi kalau di aplikasi Scratch, dia akan bergerak ketika bendera hijau ini kita klik. Jadi kita harus mencari dulu untuk event startnya. Kita pilih saja di event. Setelah itu kita pilih yang ini. Kita drag saja di sini. Jadi nanti animasi ini akan berjalan ketika bendera hijau ini kita klik. Setelah itu kita harus menentukan apa yang akan dilakukan setelah bendera hijau ini diklik, yaitu berjalan. Untuk berjalan maka kita bisa memilihnya di motion. Kita pilih saja yang ini. Move 10 step, kita tarik lalu kita letakkan di bawah ini. Jadi artinya kalau bendera ini kita klik, maka dia akan bergerak 10 langkah. Kita coba dulu seperti ini. Tapi kalau hanya seperti itu, maka dia hanya bergerak sekali. Setelah itu dia berhenti. Maka kita harus memberikan kontrol pengulangan. Jadi kita harus memberikan ketika bendera ini kita klik, maka dia akan bergerak terus, tidak cuma sekali. Caranya kita masuk ke bagian kontrol, kita pilih forever, lalu kita tarik ke bawahnya bendera seperti ini. Maka artinya zebra ini akan berjalan terus menerus sebanyak 10 langkah ketika bendera ini kita klik. Coba kita klik, nah seperti ini. Tapi di sini berhenti ya teman-teman. Dan agar di sini tidak berhenti, yaitu zebranya akan kembali lagi berjalan ke sebelah kiri, kita harus mencari motionnya agar dia mau membalik. Kita cari di motion, lalu kita cari untuk if on edge points. Kita taruh saja di bagian bawah, move seperti ini. Ini saya stop dulu, kita coba. Jadi seperti ini, zebranya sudah mau berjalan bolak-balik. Ketika dia mau mencapai tepi, dia akan membalik. Tapi di sini ketika dia membalik, posisi badannya itu terbalik. Jadi kita harus berubahnya agar tidak menghadap ke atas seperti ini. Caranya ini saya stop. Kita harus mencari motion untuk set rotation style ini, kita taruh di bagian bawah ini. Jadi rotasinya akan tetap, tidak membalik seperti ini. Ini arti untuk set rotation style. Kita coba dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman, dia sudah membalik tapi posisi badannya tidak terbalik. Sekarang saya stop dulu. Setelah itu di sini tadi untuk langkah kakinya tidak bergerak ya teman-teman. Coba kita lihat seperti ini. Jadi tidak ada langkah kaki yang bergerak. Maka kita bisa merubahnya menjadi langkah kaki bergerak. Caranya kita cek dulu di kostum. Jadi hewan ini sebenarnya mempunyai dua kostum, yaitu yang kostum seperti ini dan juga kostum seperti ini. Jadi seperti ini. Maka kita bisa merubah untuk zebra ini agar selalu berubah kostumnya agar terlihat lebih natural untuk berjalan. Caranya kita pilih di looks, kita cari yang next costume. Jadi kita taruh di bawah sini. Dia nanti akan bergerak sekaligus dia akan beralih ke kostum berikutnya. Berulang-ulang terus. Coba kita play. Nah seperti ini, sudah terlihat kakinya bergerak. Saya stop dulu.
Setelah itu kita bisa mempelankan untuk gerakan kostum ini, karena ketika kita coba play dia sangat cepat langkah kakinya. Kita bisa membuatnya menjadi pelan. Caranya kita ke bagian kontrol, kita cari ini white 1 detik, kita taruh di bawah sini. Coba kita play, maka dia sudah bisa bergerak kakinya dan tidak terlalu cepat. Dia akan berubah next kostum selama 1 detik. Dan di sini kita bisa merubahnya, misalnya tampilan ini terlalu pelan, kita bisa merubahnya berapa detik, tinggal kita tuliskan saja di sini. Misalnya saya tuliskan 0,1 detik. Kita coba play. Jadi seperti ini, dia akan terlihat melangkahkan kaki selama 0,1 detik. Dan kalau kita mau membuat langkah kakinya lebih pendek juga bisa. Di sini move 10 step kita ubah saja menjadi 3 step. Coba kita play. Maka seperti ini, dia akan tidak terlalu jauh melangkahnya. Setelah itu kalau kita ingin menambahi suara juga bisa. Caranya kita pilih ke sound. Setelah itu kita pilih play sound ini. Kita taruh di bawahnya, lalu kita play. Dan kalau kita mau mengganti jenis suaranya juga bisa. Kita cek dulu di sound, kita cari suara lainnya. Caranya klik saja choose a sound, lalu kita cari suara animal. Kita cari di sini yang suara kuda. Coba kita pilih. Setelah itu bisa kita coba play. Jadi nanti kita ganti dengan suara seperti itu. Cara mengganti suara tinggal kita ganti saja di sini. Play sound, kita pilih suara yang tadi kita tambahi yaitu harsh. Kita coba lagi. Jadi seperti itu teman-teman, sudah ada suara kuda. Dan kalau suara ini terlalu cepat bisa kita pelankan lagi. Caranya kita kembali ke kontrol, kita cari ini white 1 second, kita taruh di bawah suara ini, lalu kita tentukan suara ini akan berulang berbunyi berapa detik. Misalnya saya tulis saja di sini 4 detik, lalu kita play. Jadi seperti itu, suara ini akan terulang selama 4 detik. Tapi kalau bloknya berbentuk seperti ini, dia akan urutan dari atas ke bawah. Jadi nanti suara ini akan berbunyi selama 4 detik, tapi sebelumnya dia harus menunggu zebra ini bergerak selama 3 detik. Jadi terlalu lama. Caranya kita pisahkan saja, kita buat 2 blok. Ini saya keluarkan dulu seperti ini. Lalu akan saya tentukan bahwa suara ini akan mulai bersuara ketika bendera ini di play juga. Maka saya cari di event, saya pilih ini when bendera hijau diklik, saya taruh di sini seperti ini. Jadi nanti ketika bendera hijau ini diklik, maka akan menjalankan 2 blok, yaitu blok yang ini dan juga blok ini secara bersamaan. Kita coba. Tapi suara ini hanya berbunyi 1 kali, jadi kita harus membuatnya agar berbunyi berulang-ulang. Caranya seperti yang tadi ini, kita harus menambahi forever, jadi dia akan selalu berbunyi selamanya. Caranya kita cari di kontrol, kita pilih forever, kita taruh di sini di bawah bendera seperti ini. Ini kita taruh, saya geser dulu, dan untuk play soundnya kita taruh di dalam forever seperti ini. Jadi untuk blok forever ini adalah dia akan terus mengulang apa yang ada di dalamnya.
Jadi seperti ini, misalnya bendera hijau ini diklik, dia akan selalu mengulang suara selama 4 detik dan akan kembali ke atas, akan selalu berulang seperti ini. Itulah fungsi untuk block forever. Coba kita play. Jadi seperti itu. Kalau misalnya masih terlalu lama, kita bisa merubahnya lagi di sini, misalnya 3 detik. Coba kita play. Jadi seperti itu teman-teman. Ini hasilnya sudah jadi. Kita bisa menggeser-gesernya juga untuk posisi kuda ini, mau di sebelah sini ataupun di sebelah mana. Kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Jadi saya ulangi lagi teman-teman untuk penjelasan block codingnya. Block coding ini ada 2 blok, yaitu pertama ketika bendera ini diklik, maka dia akan selalu, atau forever ini dia akan selalu menjalankan blok-blok ini. Move 3 step, yaitu dia akan bergerak 3 langkah. Dan apabila mencapai ujung, maka dia akan kembali. Untuk membalikannya itu dia menggunakan set rotation style ini. Lalu setelah itu dia akan next costume. Jadi next costume ini berfungsi apabila objek ini ada lebih dari 1 kostum. Seperti tadi ini ada 1 kostum yang berbeda di langkah kakinya. Dia akan otomatis berganti kostum selama 0,1 detik. Setelah itu dia akan kembali lagi menjalankan rumus ini. Begitupun seterusnya, karena di sini ada block forever. Selain itu, Scratch juga akan menjalankan ketika bendera hijau ini diklik, yaitu blok ini. Yang dijalankan adalah mengapply sound horse selama 3 detik. Setelah itu dia akan selalu mengulang lagi karena di sini ada block forever. Dan untuk project ini juga akan otomatis tersimpan, jadi kita sudah tidak perlu menekan tombol save dan kita bisa membukanya di lain waktu. Di sini akan saya jelaskan perbedaan untuk objek ini atau sprite ini yang ada lebih dari 1 kostum dan yang hanya memiliki 1 kostum. Coba di sini saya cari sprite lain untuk ini teman-teman, unicorn. Jadi ketika unicorn ini kita cek di kostumnya, dia hanya ada 1 kostum. Tapi ketika zebra ini dia ada 2 kostum. Kalau unicorn ini kita tidak bisa menggunakan kode untuk ini next costume karena dia hanya punya 1 kostum. Jadi kalau ini kita gerakan, nanti tidak ada animasi langkah kakinya. Dia hanya bergerak seperti ini, tapi langkah kakinya tidak ikut bergerak karena dia hanya memiliki 1 kostum. Dan karena seperti itu, maka ketika kita akan membuat animasi bergerak, maka kita harus menggunakan sprite ataupun objek yang memiliki banyak kostum sehingga gerakannya akan lebih alami. Ini saya hapus lagi. Dan untuk objek ini atau sprite ini juga kita bisa membuatnya lebih dari 1. Di sini misalnya akan saya buat lagi untuk animasi berjalan, maka tinggal saya pilih saja choose a sprite, lalu di sini saya pilih animals, lalu saya cari singa yang berjalan. Misalnya ini juga lebih dari 1 kostum karena bisa kita lihat ada langkah kaki. Kita pilih saja, maka di sini sudah ada 2 objek atau 2 sprite. Tinggal kita sesuaikan, misalnya yang singa saya taruh di sebelah sini, ukurannya saya perkecil seperti ini, taruh saja di sebelah sini seperti ini, dan zebranya saya geser ke sini. Untuk singa ini kita buat animasinya bisa berjalan juga seperti zebra. Caranya bisa kita copy saja dari animasi zebra ini. Saya copy yang blok ini, saya Ctrl C, lalu saya pilih singa, lalu di sini saya
Ctrl V, maka di sini sudah ada untuk block coding singa. Coba kita langsung play saja apakah singa ini sudah bisa bergerak atau belum. Seperti ini ya teman-teman, singanya sudah bisa bergerak. Jadi untuk block coding ini juga bisa kita gunakan copy atau paste. Seperti itu teman-teman video kali ini dari saya. Untuk video selanjutnya akan saya buatkan animasi untuk manusia berbincang atau bercakap-cakap. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.